Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Yosar Malia, guru SMA N2 Haro Boarding School. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mencoba berbagi praktik baik dalam bidang literasi, khususnya membaca cepat. Judul best practice saya adalah Dacat Desi, membaca cepat dengan metode fiksasi untuk keterampilan membaca cepat. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang perlu terus dilatih, terutama pada siswa SMA. Kompetensi tersebut ditujukan agar dapat meningkatkan intelektual, kematangan emosional, dan sosial. Namun tujuan yang sesungguhnya adalah agar keterampilan membaca dapat diterapkan untuk kepentingan pembelajaran, baik pada mata pelajaran bahasa Indonesia maupun pada mata pelajaran lain. Temuan di lapangan berdasarkan analisis secara umum. Sekitar 50% siswa kesulitan membaca cepat ketika menyelesaikan soal bahasa Indonesia yang mempunyai wacana atau teks panjang dan ditemui hampir di setiap soal. Dari 26 orang siswa kelas CE1, 10 orang tidak lulus pada beberapa ujian karena masalah yang sama, yaitu ketidakcukupan waktu untuk membaca soal. Kesulitan menyelesaikan soal dan kelemahan membaca cepat ini berakibat juga pada tingkat pemahaman mereka dalam menerima informasi tertulis, baik yang diberikan guru pada saat pembelajaran berlangsung maupun dari informasi lain. Oleh karena itu, saya menilai perlu melakukan tindakan preventif untuk mengatasinya, yaitu dengan penerapan metode fiksasi. Metode fiksasi adalah metode membaca cepat yang melatih gerakan mata. Pada prinsipnya, semua latihan yang menggunakan gerak mata merupakan metode fiksasi. Kali ini saya menerapkan 4 pola metode fiksasi, yaitu pola dengan aplikasi edukasi, yaitu aplikasi GIM untuk latihan mata, pola latihan persepsi, teks bergerak, dan pemahaman paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu, sehat? Siap, alhamdulillah sehat. Infinity yes. Tetap semangat kan sore ini? Semangat. Anak ibu sudah makan siang kan? Sudah. Baik, anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang membaca cepat. Sebelumnya pernah melakukan ini? Belum. Membaca adalah termasuk salah satu keterampilan berbahasa. Apalagi ada menulis, ada menyimak, ada berbicara. Namanya keterampilan harus dilatih. Kita ketemu situasi yang harusnya kita membaca kapan saja. Ada menyelesaikan soal, tugas, kapan lagi? Kapan kita harus menangkap informasi dengan cepat? Pada saat guru memberikan perintah, kamu harus mencerna dengan cepat nggak sih? Iya. Pada saat itu kita harus mencerna dengan cepat. Yang kedua, pada saat kita menonton televisi, ada teks-teks yang berjalan, running text, kita harus membaca dengan cepat kan? Iya. Kemudian pada saat mengerjakan soal bahasa Indonesia, ketemu teks setiap soal. Iya, teksnya panjang-panjang nak. Iya. Di matematika ada yang harus kita baca? Ada. Soal cerita. Dalam matematika soal cerita. Jadi sesungguhnya membaca adalah media untuk segala ilmu. Karena itu kita harus menerapkan bagaimana teknik membaca dengan cepat dan baik. Ada 2 prinsip dalam baca cepat anak ibu. Yang pertama, bisa membaca dengan 350 kata per menit. Itu standar untuk SMA. Yang kedua, anak ibu harus bisa memahami teks 70% minimal. Jadi tidak bisa hanya asal membaca cepat saja, tapi ternyata maknanya tidak bisa kita tangkap dengan baik. Kemudian hal-hal yang harus kita hindari pada saat membaca. Siapa anak ibu pada saat membaca yang menunjuk dengan jari? Yang terbiasa menunjuk dengan jari ada? Ada, Iqmal. Kemudian pada saat membaca kemudian memvokalisasi. Vokalisasi tahu nggak nak? Vokalisasi itu adalah menggerakkan bibir pada saat membaca. Ada? Anak ibu, ternyata hal itu adalah hal yang dilarang pada saat kita membaca cepat. Kenapa? Karena gerak fisik itu menghambat dari gerak otak kita. Gerak otak itu pasti lebih cepat dibandingkan dengan gerak fisik. Karena itu hindari gerak fisik. Lalu dengan cara apa kita melatihnya? Dengan cara fiksasi. Anak ibu tahu yang dimaksud dengan fiksasi adalah melatih gerakan mata. Jadi hanya dengan mata tetap fisik, tapi dia pasti lebih
cepat dibandingkan dengan gerak fisik yang lainnya. Jadi mari kita coba untuk tes pertama. Jadi anak ibu akan ketemu 4 pola nanti pada tes ini. Tes yang pertama adalah dengan pola persepsi, ya, lihat ada beberapa soal di masing-masing mejanya. Jangan dibuka dulu. Di masing-masing meja anak ibu ada 6 soal yang sudah dinomori, soal 1 sampai soal 6. Sudah ketemu soalnya? Sudah. Baik, nah sekarang yang harus kita terapkan adalah anak ibu tidak boleh berlaku curang. Karena kita sebenarnya untuk meningkatkan keterampilan membaca. Jadi silakan dinilai menurut timer yang sudah ada di komputer masing-masing. Sudah ada nggak timernya? Sudah. Jadi pada saat membaca, klik timer berapa menit dan berapa detik yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan soal itu. Paham? Nah, yuk kita mulai. Semua silakan dibuka soal nomor 1. Soal ya. Klik timer, silakan dimulai. Ikuti petunjuknya ya. Selesai untuk lembaran pertama. Terima kasih, silakan sisihkan di sebelah kanannya kertas yang sudah selesai untuk soal nomor 1. Baik, ambil lembar soal nomor 2. Kita mulai. Terapkan yang sudah diajarkan tadi. Vokalisasi dilarang. Lanjut. Mari kita akhiri dengan bacakan hamdalah. Semoga setelah ini kita bisa melatih kecepatan baca kita. Walaupun kita tidak dites dan tidak ada timer ya, selalu dilatih untuk setiap kesempatan dan setiap waktu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Saya Eli Marlina SPD, Kepala SMA N2 Harau Boarding School. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Yosa Ramalia sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Dengan ide-ide yang penuh inovatif dan inspiratif, mampu memecahkan permasalahan yang ditemui pada siswa. Salah satunya adalah cacah desi yang diusung pada kesempatan ini. Moga dengan adanya GTK inspiratif, GTK inovatif ini mampu meningkatkan kualitas guru dan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sebelumnya saya belum tahu mengenai tentang metode cara membaca cepat. Tapi setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya lebih tahu bahwa cara membaca cepat itu penting dan harus dibiasakan. Bagi saya metode ini sangat bermanfaat karena menurut saya metode ini saya juga merasakan manfaatnya ketika saya membaca lintasan berita di televisi, saya bisa membacanya dengan lebih cepat.